Kenapa kamu pergi begitu cepat? Siapa nanti yang bantuin aku di klinik? Rahma, ikhlaskan dia. Septi ini teman aku sejak kecil, dokter. Dia anaknya soleh. Nggak mungkin dia bunuh diri, nggak mungkin. Saya juga bingung. Mungkin dia sedang menghadapi masalah yang begitu berat. Tolong ikhlaskan dia, Rahma. Sabar ya, Bu. Aduh. Ayah, kita ke klinik aja ya. Atau dokter Rangga kita panggil ke sini. Aduh. Toro mana, Bu? Toro mana? Dia anak kita satu-satunya. Tapi kenapa dia nggak ada perhatian sama kita, Bu? Ayah, tadi ibu sudah suruh si Bodo sama si Bidun untuk cari Toro. Aduh, dingin. Bu, dingin. Iya ya, iya. Ibu, jangan tinggalkan ayah, Bu. Enggak, ibu ada dekat sini, dekat ayah, ya. Sabar ya, ya. Bu. Le, ayahmu demam. Ibu takut ayahmu kena wabah juga. Bu, ayah dibawa ke Mbak Ujo aja. Mbak Ujo itu siapa? Mbak Ujo itu orang pinter, ilmunya tinggi. Dia bisa nyembuhin siapapun. Le, ayah sudah tidak kuat jalan jauh, Nak. Mbak Ujonya kita panggil ke sini aja, Bu. Nak, apa nggak sebaiknya kamu panggil aja dokter Rangga ke sini, Nak? Bu, jangan pernah sekali-sekali berhubungan dengan dokter muda itu. Tapi ayahmu ini perlu diobati, Nak. Alah, kasih obat apa aja. Saya ngantuk, saya mau tidur. Le. Masya Allah, kok obatnya rusak? Ada apa nih? Jangan-jangan. Masya Allah, ini juga rusak. Ya Allah, ada apa nih? Gawat.
ini ada apa dengan ayah? Bangunin orang tidur aja. Ayah juragan. Ayah juragan. Ayah mau. Aduh, repot banget. Aduh. Ayah. Lek, ayahmu nak. Bu, kan udah Toro bilang, kenapa ayah masih dibawa ke dokter muda itu? Kenapa masih dilakukan? Lek, kamu jangan ngomong kasar begitu sama ayahmu nak. Ayahmu udah berat. Toro, Iya, ayah. ayah sudah tidak kuat, nak. Ayah ingin kamu jaga ibumu. Ayah pasti sembuh ya. Toro, ayah lihat hidupmu sudah tidak karuan. Kamu tidak pernah sholat. Bertobatlah, nak. Tobat. Toro minta maaf. Ini Ramadan yang suci. Pintu tobat dibuka Allah yang selebar-lebarnya, nak. Tobatlah, nak. Ya. Ayah jangan pergi, ayah. Toro minta maaf. Emang Toro selama ini bejat, ayah? Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ayah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayah, Bu. Bu. Waduh, juragan. Saya nggak berani, juragan. Saya takut, juragan. Pokoknya saya tidak mau ngelakuin itu, juragan. Iya, betul, juragan. Masa kita disuruh ngeracunin obat-obat di klinik? Atau ntar kalau banyak yang makan, banyak yang mati itu, juragan? Iya, juragan. Kalian tuh goblok dua-duanya. Itu tugas kalian. Hanya dengan cara itu kita bisa mengusir dokter gadungan itu. Dan ingat, dengan cara itu Rahma bisa aku kawinin. Ngerti? Iya, juragan. Iya, ngerti, juragan. Tapi kalau obat itu kena keluarga kita sendiri, gimana, juragan? Itu tugas kalian. Supaya keluarga kita tidak ke klinik. Iya, juragan. Ayo. Apa yang sudah diamanatkan oleh ayah Nak Toro wajib melaksanakannya agar almarhum ayahnya Nak Toro bahagia di alam baka. Pak Ustadz, dokter itu aja nggak becus ngobatin bapak saya, Pak Ustadz. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukan, Nak Toro, ini sudah menjadi takdir. Soal kematian Allah yang menentukan. Kita tidak bisa mengajukan atau memundurkan walaupun sedikit, Nak Toro. Maafin Toro ayah. Sabar, Nak Toro. Innallaha maha sabirin, Nak Toro. Allah sayang kepada orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toro, hidup ini sangat singkat. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Jadi, jangan lakukan perbuatan maksiat, ya Leh? Ya, ya. Sekarang bulan Ramadan. Jadi, Toro jangan nakal sama teman-temannya, ya? Ya, ya. Buatlah pekerjaan yang bagus-bagus, ya? Ya, ya. Kang Toro, ini anakmu. Kamu harus tanggung jawab. Kang Toro, di dalam perutku ini ada anakmu, Kang. Bukan! Darah dagingmu, Kang. Itu bukan anak saya, pergi! Asuhlah dia, Kang. Kang Toro, anakmu ini bukan anak haram. Kamu harus tanggung jawab. Bukan anak saya! Pergi kalian, pergi! Kamu mau kemana, Kang Toro? Pergi! Kang Toro, tanggung jawablah, Kang Pergi! Toro. Toro, buat apa kamu sholat dan bertobat? Sudahlah, dosa kamu sudah besar. Kamu sudah banyak menodai wanita-wanita di desa ini. Siapa kamu? Jangan lupa, Toro. Aku adalah Jin. Jin pelindungmu. Aku dan kamu sudah menjadi satu. Kamu harus menuruti perintahku. Tidak! Aku sudah bertobat! Aku tidak ada hubungan lagi dengan kau! Tobat! Kamu sudah terlambat untuk bertobat! Pergi! Pergi kau! Ingat, Toro. Ingat! Wanita yang bernama Rama itu ingin sekali kau nikahi. Aku bisa membantu untuk mendapatkannya. Bohong! Aku tidak percaya lagi sama kau. Tolonglah percaya dengan ucapanku ini. Ini yang terakhir kali aku mengikutimu. Bunuhlah. Bunuhlah si ahli ibadah itu. Laki-laki yang telah merebut wanita pujaanmu itu. Ayo, Toro. Lakukan, Toro. Lakukan. Tunggu apa lagi? Rangga. Ya. Setelah itu, kau nikahi wanita itu. Dan tugasku selesai. Ayo, Toro. Ayo, Toro, lakukan. Tunggu apa lagi? Ini untuk terakhir kali aku lakukan. Setelah itu aku akan tobat.
Rangga, kau akan mati di tanganku. Ya Allah, terimalah ibadah hamba-Mu ini ya Allah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikanlah seluruh hidayah-Mu kepada saudara-saudaraku yang hatinya masih tertutup ya Allah. Ya Allah, dan isilah hati mereka dengan taufik-Mu. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini, izinkanlah saya bersimpuh kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bunuh kamu. Rama akan jadi milik saya. Bunuh dia. Tunggu apa lagi kamu? Ya Allah, berikanlah seluruh kekuatan-Mu pada seluruh penduduk ini ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku bertobat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Masya Allah, Kantoro. Allah. Kantoro, ada apa Kantoro? Kantoro. Hei. Maafin saya, Rangga. Saya kesini tadi mau membunuh kamu. Toro, kamu jangan keterlaluan, Toro. Kamu kurang ajar, Toro. Hei Kang Toro, kami semua tahu perbuatan Kang Toro. Kang Toro kan yang menghamili gadis di desa ini. Dulu kami memang takut sama Kang Toro. Sekarang kami tidak. Saya minta maaf, Bapak-bapak. Saya ngaku salah. Toro, sering kamu memfitnah Dokter Rangga. Lebih baik akuilah perbuatan kamu. Saya akui. Sekali lagi saya minta maaf. Alah, itu pura-pura aja, Pak. Jangan percaya. Hajar aja. Tunggu, Pak. Ampun. Bapak-bapak, kita tidak boleh main hakim sendiri, Pak. Kang Toro ini sedang mendapat hidayah dari Allah. Kita harus membantunya. Tapi dia mau membunuh dokter. Dokter, paling dia tobat palsu, dokter. Iya, bohong dia. Kita tidak percaya sama dia, dokter. Nggak mungkin. Pak, Kang Toro ini sudah meminta maaf. Kita harus memaafkan. Allah saja bisa memaafkan umatnya. Masa kita tidak bisa? Ayo, kita bantu. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Hamba hilaf ya Allah. Kang, Allah itu Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah, Allah akan memaafkan apabila kita ingin bertobat. Saya udah banyak ngelakuin kesalahan. Saya pengen bertobat. Saya memperkosa wanita. Memfitnah Dokter Rangga. Maafin saya. Saya minta ampun. Subhanallah, Kang Toro. Kang Toro sedang mendapatkan hidayah dari Allah. Sebelum Ramadan ini usai, Kang Toro sudah bertobat. Ya Allah. Ampun. Oh iya. Tadi saya dengar suara takbir di sekeliling saya. Saya takut. Takut saya.
Subhanallah. Itu semuanya rahasia Allah, Kang Toro. Allah menggetarkan hati Kang Toro dengan suara takbir itu. Kang Toro sekarang pulang. Besok Kang Toro harus puasa. Dan ingat, minta maaflah kepada ibu Kang Toro. Jangan lupa. Maafin saya ya. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya Allah, berilah hidayah kepada anak hamba-Mu ini, ya Allah. Kembalikanlah dia ke jalan-Mu, ya Allah. Agar dia mau meninggalkan ilmu kekebalannya. Dan agar dia menjadi hamba-Mu yang taat, ya Allah. Ibu, maafin Toro, Ibu. Toro minta maaf, Ibu. Kamu, Le, dari mana kamu, Nak? Bu, Toro mau berubah. Mulai hari ini Toro mau bertobat. Dan Toro janji akan sholat seperti yang Bapak minta sebelum meninggal. Bener, Le. Ibu tak salah dengar. Bener, Bu. Toro juga mau buang ilmu kekebalan Toro, Bu. Toro pengen jadi orang benar. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengabulkan permintaan hamba, ya Allah. Mbak, saya ingin jin yang di badan saya dibuang, Mbak. Tidak bisa, Toro. Perjanjiannya, jin itu akan berada dalam tubuhmu sampai anak cucumu. Mbak, saya ingin bertobat. Saya udah banyak melakukan kesalahan. Udah banyak dosa saya, Mbak. Kamu jangan so alim, Toro. Kamu sudah bersatu dengan jin. Dan jin itu sudah senang tinggal dalam tubuhmu. Tolong saya, Mbak. Berapapun maharnya akan saya bayar, Mbak. Tidak bisa. Kamu harus bantu aku untuk memusrikan seluruh desa ini. Masya Allah, Mbak. Saya tidak mau. Saya ingin kembali ke jalan Allah. Aku tidak akan mau mengeluarkan jin dalam tubuhmu. Aku takut jin itu marah padaku. Karena aku sudah punya perjanjian dengan jin itu. Dan aku tidak mau mati sia-sia, Toro. Baik, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zala yasfahu indahu illa bi izni ya'lamu baina aydihim wa khalfahum wa la yunabbisun min ilmihi ma syaa. Wasi'a kursi samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa aliyyul azim. Toro, sekarang kekebalan sudah hilang dari tubuhmu. Karena kau yang mengeluarkannya sendiri. Rasakan ini, Toro! Hiya! Pak! Pak! Tolong! Mas! Tolongin saya. Pak, saya minta tolong, Pak. Tolong bawa saya ke klinik, Pak. Kau yang membuat anakku mau bunuh diri. Rasakan Juragan Toro. Seharusnya kau bertanggung jawab atas janin yang ada pada perut ini. Tolong bawa saya ke dokter, Pak. Tidak.
sakit hati saya ini tidak akan hilang pada juragan. Bu, saya minta maaf. Ibu, tolong bawa saya ke dokter Rangga. Juragan! Juragan masih tega minta tolong pada saya. Juragan itu sudah menghancurkan hidup keluarga kami. Saya minta maaf, Ibu. Tolong maafin saya. Juragan! 100 kali Juragan minta maaf sama saya, tetap tidak akan bisa mengembalikan Seti pada keluarga kami. Semoga Allah memberikan balasan pada Juragan. Ibu, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ini di mana? Kang Toro sekarang ada di klinik. Saya menemukan Kang Toro keadaan pingsan di jalanan. Keadaan Kang Toro perutnya terkena senjata tajam. Jadi dokter udah nyelamatin nyawa saya? Bukan saya yang menyelamatkan Kang Toro, tapi Allah yang menyelamatkan Kang Toro. Mendingan sekarang Kang Toro istirahat aja di sini dulu ya. Rahma, Kang Toro sakit parah di dalam. Coba, maafkan dia. Harusnya kan kamu membantu saya menjahit perutnya. Kenapa kamu tidak? Dokter, hati saya marah pada Kang Toro. Kang Toro itu pernah memperkosa Septi. Dulu juga dia mau memperkosa saya. Rahma, dia itu menyayangi kamu. Cuman caranya saja yang salah. Tapi dokter, wanita mana yang mau sama Kang Toro? Dia juga ingin menikahi saya hanya gara-gara tai lalat ini. Itu juga untuk memenuhi syarat ilmu kekebalan tubuhnya. Saya tahu itu, dokter. Ya sudahlah, Rama. Biar saya yang merawat Kang Toro saja. Insya Allah dia cepat baikan. Ya. Akhirnya, buruan kita datang. Hah? Ayo, cepat. Assalamualaikum. Nak Rahma, sendirian? Iya, Pak Ramdan. Sudah malam-malam begini, mari kita pulang sama-sama. Oh iya, mari. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Maaf Pak Ramdan, sepertinya saya harus kembali ke klinik. Masalahnya obat-obatan bapak saya ketinggalan. Mari saya antar. Terima kasih Pak Ramdan, tidak usah, saya bisa kok sendiri. Hati-hati ya, Nak. Iya, makasih. Ada apa, Kang? Perasaan saya nggak enak. Ada apa dengan Nak Rahma? Kang Hamdan pasti teringat kasus Dini. Anak Kang Hamdan. Iya, Kang. Itu perasaan Kang aja. Sebaiknya kita kembali. Kita susul Nak Rahma. Akang takut ada apa-apa. Nak Rahma itu wanita yang baik. Pengabdiannya besar sekali kepada desa kita. Mari, Kang. Mari. Dia akan membunuhmu. Ayo ikut kami. Diam. Ayo ikut kami.
Lepaskan! Lepaskan! Mari kita bawa ke klinik. Cepat, makasih Bu. Makasih ya. Iya. Pak dokter, tolong Pak dokter. Tolong Pak, tolong Pak. Ini ada apa dengan Rama? Jangan sumpah. Ayo masuk ke dalam cepat. Baik Pak. Bodoh, Bidul. Iya, juragan. Tolong kalian jawab dengan jujur ya. Iya, juragan. Iya, juragan. Bukan kalian kan yang nyakitin Rahmat? Waduh, bukan saya, juragan, bukan. Lagian, buat apa kita nyakitin Non Rahma, juragan? Iya, Gak ada gunanya buat kita, juragan. Iya. Perasaan saya nggak enak. Udah 2 hari ini, Rahma nggak sadarkan diri. Dia ada di rumah sakit. Mudah-mudahan Non Rahma nggak apa-apa ya, juragan ya. Iya. Juragan, di luar ada apa, juragan? Kok remote begitu, juragan? Yaudah, bawa saya keluar sekarang. Ya, Tolong papa saya, tolong. Iya, juragan. Bentar, juragan. Hati-hati, juragan. Pelan-pelan. Tenang, bapak-bapak, tenang, sabar. Ada apa ini? Juragan, buat apa juragan menculik Rahma? Mau diperkosa juga sama kayak Dini sama Septi? Masya Allah, Pak. Saya tidak melakukan itu ke Rahma. Saat itu saya ada di klinik sakit. Kalau bapak-bapak nggak percaya, lihat perut saya. Bohong. Atro. Sekarang Rahma matanya buta. Juragan harus tanggung jawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alah, alasan lagi. Pakai pura-pura segala lagi. Udah, kita beri dia pelajaran. Ada apa ini? Anak saya jangan disakiti. Anak saya sudah taubat. Bu, Juragan Toro itu dulu bejat. Dan kami yakin pasti dia akan memerkosa Rahma. Masya Allah. Iya, Leh. Ibu, sumpah demi Allah, saya nggak ngelakuin itu. Saya sudah bertobat sekarang, Ibu. Bapak-bapak, hari ini hari suci bulan Ramadan. Saya mohon kepada bapak-bapak penduduk di sini agar memaafkan anak saya Toro. Seandainya dia melakukan kembali kejahatan dan maksiat, nyawa saya taruhannya. Saya mohon, Pak. Saya lebih baik mati daripada saya gagal mendidik anak saya. Demi Allah, saya mohon berilah kesempatan untuk anak saya bertobat dalam bulan Ramadan ini yang penuh pengampunan Allah. Ya Allah, Rahma, kenapa kamu bisa buta begini? Pak Husen, benturan di kepala Rahma itu sangat keras, sehingga membuat kerusakan syaraf penglihatannya. Sudahlah ayah, ini takdir Allah. Kita tidak bisa lari dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kamu masih muda, Rahma. Kamu tidak bisa melihat lagi. Kamu tidak bisa bantu dokter di klinik. Pak Husen, seandainya ada pendonor mata, pasti juga Rahma akan bisa melihat kembali. Enggak apa-apa dokter. Saya sudah ikhlas menerima apa yang terjadi dengan diri saya. Apa maksudnya laki-laki yang telah berbuat begini kepadamu, Rahma? Ya Allah, ya Allah. Ayah, sudah ikhlasin aja. Nanti kalau ada donor mata buat Rahma, insya Allah Rahma bisa melihat lagi. Insya Allah.
Kasihan Rahma, udah cantik, baik hati, soleh, akhirnya buta. Kejam sekali orang yang mendorong Rahma itu. Orang kayak dia, biar tobat kayak gimana tetap aja jahat hatinya. Rahma, kamu sekarang sudah boleh pulang. Alhamdulillah. Dan juga, Rahma, kamu juga biasakan dengan kondisi seperti ini karena penglihatan kamu. Insya Allah, dokter. Terima kasih, Pak Dokter, sudah mau mengantar saya. Sama-sama, Rahma. Saya harus mengantar kamu pulang karena kamu belum terbiasa dengan jalannya. Dengan keadaan seperti ini, saya jadi bersyukur kepada Allah. Karena ternyata dapat melihat itu adalah sebuah anugerah. Subhanallah, Rahma. Kamu memang wanita yang soleh. Insya Allah saya akan... Ada apa, Pak Dokter? Saya akan menikahi kamu setelah Lebaran. Dan saya akan melamar kamu karena Allah semata. Ya Allah. Dokter. Betul, Rahma. Kita berdua bersama-sama akan membangun kesehatan di kampung ini. Walaupun mata kamu buta, tapi hati kamu percaya. Wanita seperti kamu selama ini yang aku cari. Istighfar, nak. Aduh. Badan kamu panas sekali. Pasti lukamu infeksi, sayang. Maafin Toro, Bu. Toro minta maaf, Bu. Kamu sebut nama Allah, nak. Ayo, sayang. Allah. Akbar, ayo, sayang. Allah. Ayo, sayang. Tolong aku. Kamu pasti kuat. Sebut nama Allah, nak. Ibu. Allah menyayangimu, nak. Kamu telah bertobat, sayang. Asyhadu
Nah, para pemirsa, baru saja kita saksikan bersama sebuah sinetron yang asyik memberikan hiburan tetapi mempunyai nilai-nilai dakwah, mendebarkan perasaan kita tonton, tetapi banyak hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan kisah cerita ini. Pemirsa, kisah cinta akan tetap merupakan kisah yang amat menarik sepanjang dunia masih beredar. Itulah kisah yang terjadi pada hati Rangga yang jatuh cinta pada Rahma. Dalam sinetron tadi juga disampaikan kepada kita oleh para sutradara betapa sebuah pertobatan punya makna yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Toro yang pernah dinasehati oleh orang tuanya supaya segera insyaf, menyadari perbuatan-perbuatan yang ia lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan musyrik. Di penghujung Ramadan apa yang kita lihat? Toro juga rupanya menjadi orang yang menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Saudara-saudara, orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Mencari manusia hidup tanpa dosa sama mencari kuda bertanduk. Tidak pernah ada di dunia ini. Orang baik itu seseorang yang apabila pernah berbuat salah jauh melampaui kehidupannya, sadar dirinya salah, cepat ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi pada Toro. Lalu apa yang dapat kita petik dari sinetron ini? Siapapun di antara kita yang pernah berbuat dosa, apapun dosa dan kehilapan, besar kecil, disengaja maupun tidak, bahkan lama terbenam dalam sebuah dosa dan lumpur-lumpur kesalahan, saatnya di penghujung Ramadan ini kita bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahun besok Ramadan masih akan mengunjungi kita. Kita belum tentu bisa menerima dan menyambut bulan yang agung ini. Siapa tahu ajal telah menjemput kita di antara itu. Toro menyadari itu semua. Saudara, batu nisan di atas kuburan kita, usianya pasti lebih panjang dari usia kita. Oleh karenanya, mari kita contoh segala perbuatan pertobatan orang-orang yang saleh. Apabila kita memang pernah berbuat dosa, kita bertobat dengan sungguh-sungguh ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Percaya saudara, besar dosa yang pernah kita perbuat, jauh lebih besar sifat maghfirah, kasih sayang yang dicurahkan dan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan rahmah. Inilah bulan marhamah. Inilah bulan itqu minan nar. Inilah bulan maghfirah. Dan kesana kelihatannya sinetron ini memberikan didikan dan arahan kepada kita semua. Hikmah besar telah diberikan kepada kita. Tinggal kita sekarang pandai-pandai memetik hikmah-hikmah yang disajikan dalam sebuah majelis yang indah itu. Kalaulah kita dapat memetik hikmah dari apa yang kita tonton sekarang, maka sebenarnya kita telah menyaksikan sebuah dakwah yang amat bermutu yang menggetarkan jiwa dan sukma kita. Hanya padamu hambamu bersujud, hanya padamu ku serahkan jiwa, ya Allah ya dan seisi